Ego bain. Mode, molo. Malemiu mode, ibu tamu mode, kita sama-sama mode. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita Lazadia, Ibu Ngedemiu Semuri pimpin kita dalam doa. Saya dengan pimpin, molo, pimpin sih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Elmi, produksi. Oke anak-anak, Ibu Wikana, Lazadia, sampai hadir. Sampai hadir. Oh, molo. Hadir masa? Tingkat kane. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran Lazadia, Ibu Ngete kita tahu go kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dia nak. Kenal go aturan yang kita tahu agar pembelajaran kita Lazadia dapat berjalan dengan aman, nyaman, lancar. CPO kesepakatan kelas yang pertama CPO. Molo, Priska, Gapa. Tuh, Mak Eribut. Kedua, Molo, Ciro, Gapa. Tuh, Mali tanah atau Bitengok harus atau 5. Terus yang ketiga, nih. Oke, Mali Ibu Mazina, tengok mode-mode. Pok ulano rapi-rapi, Mak Erika kae. Oke anak-anak. Sekarang hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif. Oke, jadi kita belajar apa? Kita belajar tentang pidato persuasif. Sekarang Ibu Witana Mio. Saya pernah tenge atau berpidato. Saya Masa Mio pernah tenge? Molo. Sekarang Ibu Witana baik. Saya pernah sewaktu berpidato saat upacara. Tepuk tangan untuk Mio. Oke anak-anak, Lazadia kita belajar tentang pengertian pidato, menyebutkan struktur teks pidato, cara membuat serta cara menyampaikan pidato dengan benar dan baik. Oke anak-anak, CPO pidato kenapa Pak? CPO pidato kenapa Pak? Tuh Alexa Kunduna, pidato Ibu, pidato persuasif kenana, pidato yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain agar mengikuti ajakan pembicara. Tuh tangan di Alexa. Sekarang Ibu menjelaskan tentang struktur pidato. Struktur pidato dibagi menjadi 3 bagian. Kenapa CBO? Oke, yang pertama
bagian awal pidato yang digunakan untuk menyapa pendengar dan membuka pidato. Isi pembukaan Penana terdiri dari yang pertama salam pembuka. Salam pembuka. Yang kedua, Bapak CPO. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Yang ketiga, Bapak. Sapaan kepada pendengar. Sapaan kepada pendengar. Oke anak-anak. Diana, isi dalam pembukaan. Contohnya seperti Ibu Vicky ini contoh isi pembuka. Salam pembuka. Contohnya seperti salam sejahtera untuk kita semua. Terus yang kedua, ucapan syukur. Ucapan syukur contohnya seperti puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Sekarang balik sapaan kepada pendengar bagaimana contohnya. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Nah, gimana contoh isi pembukaan yang terdiri dari salam pembuka, ucapan syukur, sapaan kepada pendengar. Mengerti nggak? Belum mengerti? Sekarang Ibu Witanamio, isi dalam pembukaan udah apa? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa puna? Belum. Salam pembuka, ucapan syukur dan sapaan kepada pendengar. Sekarang yang ketiga tentang isi. Oke anak-anak, isi Diana. Isi terdiri dari 3 bagian yaitu CPO, angkat tangan. Moloni, yaitu yang pertama menjelaskan topik. Yang kedua memberikan alasan. Yang ketiga mengajak pendengar melakukan sesuatu yang baik. Nah, anak-anak, isi pidato kena adalah bagian utama pidato yang berisi penjelasan, pendapat, dan ajakan kepada pendengar. Kena naik pengertian isi pidato. Sekarang anak-anak, Ibu Wi jelaskan tentang contoh isi pidato. Contohnya seperti contoh isi pidato bagian menjelaskan topik. Contohnya seperti teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan membuat kita lebih semangat belajar. Kenalnya contoh
isi pidato bagian menjelaskan topik. Sekarang Ibu jelaskan Miu tentang memberikan alasan. Contohnya kemudian anak-anak, jika lingkungan sekolah kotor, kita bisa mudah terserang penyakit seperti flu atau demam. Selain itu, kelas yang kotor juga membuat kita tidak nyaman saat belajar dan sulit untuk berkonsentrasi. Bagian gunakan berupa alasan loh. Jadi kena go bagian yang kedua isi pidato. Sekarang bagian yang ketiga ya anak-anak. Mengajak pendengar melakukan sesuatu yang baik. Contohnya Mudiana. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk selalu menjaga kebersihan sekolah. Mari kita membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas bersama-sama, dan tidak mencoret-coret meja atau dinding. Karena cara mengajak pendengar melakukan sesuatu yang baik. Kena bagian go isi pidato. Sekarangnya anak-anak, Ibu menjelaskan dulu bagian penutup. Anak-anak, bagian penutup terdiri dari kesimpulan, ucapan terima kasih, neego salam penutup. Oke. Sekarang Ibu Witanamiu. Say the BO. Bagian penutup adalah wakaf. Say BO. Bagian penutup dari teks pidato adalah wakaf. Molo bagian penutup kenana go akhir pidato untuk menyimpulkan isi pidato dan mengakhiri pidato. Bagian penutup adalah akhir pidato untuk menyimpulkan isi pidato dan mengakhiri pidato. Tepuk tangan untuk Mio. Oke anak-anak, dia kan Ibu jelaskan atau tentang isi penutup terdiri dari kesimpulan atau harapan, ucapan terima kasih, neego, salam penutup. Oke. Ibu contoh ya. Contoh go kesimpulan dan harapan. Misalnya Moja. Demikian pidato yang saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama agar lingkungan tetap sehat dan nyaman untuk belajar. Semoga kita semua dapat selalu membiasakan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kenana go kesimpulan atau harapan. Nah sekarang Ibu contoh tentang go ucapan terima kasih. Salam penutup. Modelan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah mendengarkan pidato saya dengan baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera kepada anak-anak. Kenana go salam penutup bagian akhir pidato nah. Sekarang ini Ibu Witanamiu. Dia say the BO go tujuan pidato. Tujuan pidato kenana go apa? Say BO ambil tangan. Yang BO tujuan pidato nah go apa? Molo, Dino, go apa? Tuh, tepuk tangan untuk Dino.
pentingnya menjaga lingkungan. Oke, tengok sama-sama ya. Pentingnya menjaga lingkungan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga lingkungan. Teman-teman yang saya banggakan, lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting bagi kehidupan kita. Lingkungan yang terjaga membuat udara menjadi segar, air bersih mudah didapat, dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Namun, saat ini masih banyak orang yang kurang peduli terhadap lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan mencemari sungai. Jika hal ini terus dilakukan, maka akan terjadi banjir, tanah longsor, dan kerusakan lainnya. Oleh karena itu, kita harus mulai menjaga lingkungan dari hal-hal kecil. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, serta menjaga kebersihan sekolah dan rumah. Teman-teman, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua. Jika lingkungan kita bersih, maka hidup kita juga akan menjadi sehat dan nyaman. Mari kita mulai dari diri sendiri dan mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan agar bumi tetap indah dan lestari. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat menambah kesadaran kita semua pentingnya menjaga lingkungan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke anak-anak, bitenge gato pidato ibu punukuna. Bitenge gato? Molo. Mali bitenge ga. Mali bitenge ga. Ibu bi ti miu contoh pidato. Mali bitenge ga. Sekarang ibu bitanga miu. Apa yang kalian pahami dari pidato yang ibu punukuna? Say the BO. Say the paham nggak tentang teks pidato yang ibu punukuna? Bolo, yang BO angkat tangan. Bolo Priska. Tuh Priska punungnya ibu. Ibu, pidato kenana memberikan kesan yang baik karena pembicara mampu menyampaikan pesan secara jelas, teratur, dan meyakinkan. Tepuk tangan untuk Priska. Saya balik. Molo, Arya. Oke, Arya pununa ibu. Cara berbicara yang percaya diri, penggunaan intonasi yang tepat, serta bahasa tubuh yang mendukung membuat audiens lebih mudah memahami isi pidato. Tuh, tepuk tangan untuk Arya. Sekarang saya balik.
DPO. Molo ini mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, menyadarkan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketiga, memberikan informasi tentang akibat merusak lingkungan. Yang keempat, sekali Tu'u Alexa, mengajarkan cara menjaga lingkungan dengan baik. Yang kelima, betul Arya, menumbuhkan rasa peduli terhadap kebersihan dan kelestarian. Tepuk tangan ke untuk kita semua. Oke anak-anak, sekarang Ibu siapkan Miu LKPD. Dari LKPD dia Ibu Bora Miu bagi 2 kelompok. Nah, dari kelompok 6 masing-masing kelompok 1 Miu tulis go ini Miu tulis go contoh pidato singkat. Kelompok 1 tentang go menjaga kebersihan kelas, dan kelompok 2 tentang rajin belajar untuk masa depan. Ditulis ya, tulisnya lembar di tulis sih. Sambil YouTube kerja, Ibu lah baru ke expo. Oke anak-anak, kerja mau ingat? Molo Malimiu kerja mau ingat? Ibu ngete kelompok 1 maju, terus presentasikan go kerja mau puna. Siap-siap kelompok 2, kelompok 1 maju.
Oke anak-anak, sudah masak kan? Mari sudah masak. Selama ibu kumpulnya meja ibu ya. Sekarang ibu karena minum. Lezatnya kita belajar tentang apa? Tut tentang pidato persuasif. Tepuk tangan. Sekarang ibu bicara baik. Teks pidato persuasif kena strukturnya apa? Molo, struktur gazigo, pembukaan, isi penting. Bagus kalian anak. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian memahami materi kita hari ini dan kalian lebih percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Kesimpulan materi kita hari ini adalah pidato persuasif merupakan keterampilan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar melalui argumentasi yang logis, bahasa yang baik, dan penyampaian yang menarik. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu minta satu siswa memimpin kita dalam doa. Oke, Priska pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Priska. Terima kasih atas perhatian masa Miu.